Selamat malam Bapak Randi. Saya Gede Ariana Surpamandia dari Santa Ursula BSD, dan hari ini saya akan mewawancarai Bapak tentang hukum dan SDM. Oke. Oke, pertanyaan pertama untuk Bapak, apa profesi Bapak dan tolong jelaskan. Profesi saya seorang advokat. Terus yang kamu mau tahu apa tentang profesi saya? Aktivitas Bapak sebagai advokat itu apa saja? Oke, advokat itu tugasnya adalah diantaranya memberikan konsultasi hukum, terus memberikan bantuan hukum, menjalankan suatu kuasa sesuai dengan surat kuasa, lalu ada mewakili pihak-pihak yang perlu dibela, perlu didampingi untuk menghadapi permasalahan hukum. Baik Pak, terima kasih. Berikutnya, mengapa Anda memilih profesi sebagai advokat? Sebenarnya nggak sengaja, karena itu bukan pilihan pertama saya sih. Tapi saya pikir profesi apa yang bisa membantu banyak orang dan cukup menghasilkan untuk menafkahi saya ke depannya dan keluarga saya, ya waktu itu kepikirnya menjadi lawyer, atau yang orang tahu, masyarakat tahu itu sebagai advokat. Baik, Bapak sudah berapa lama menjalankan pekerjaan sebagai advokat? Saya sudah menjalankan profesi ini sejak 2006, berarti 18 tahun. Tapi waktu itu 2 tahun menjadi asisten advokat dulu. Jadi kalau di total di bidang ini saya sudah 18 tahun, sebagai advokatnya 16 tahun. Baik Bapak, seperti yang tadi saya sudah sampaikan di awal, saya akan bertanya tentang hukum dan SDM. Pertama-tama, adakah hubungan hukum dengan SDM? SDM sumber daya manusia dalam pengertian pengetahuan hukumnya ya. Kalau pengetahuan hukum sebenarnya itu berguna bagi siapa saja, karena hukum itu kan harus hidup di dalam masyarakat sesuai dengan nilai-nilai sosial yang ada di dalam masyarakat. Nah, jadi kalau ditanya apakah ada hubungannya, ya ada. Kalau hukumnya tidak sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, maka pasti akan ada kesulitan dalam penegakan hukumnya. Karena masyarakat tidak merasa hukumnya itu sesuai dengan nilai-nilai yang mereka tahu, yang mereka kenal dalam kehidupan mereka sehari-hari. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik Bapak, jika seseorang ingin menjalankan sebuah profesi, apakah dia memerlukan pengetahuan hukum yang baik? Ya, seperti saya katakan tadi, mau menjalankan profesi atau tidak, pengetahuan hukum itu diperlukan bagi setiap orang. Nah, kalau dalam menjalankan pekerjaan, ya tentu untuk profesi-profesi tertentu apalagi itu memang dibutuhkan pengetahuan yang jauh lebih baik. Kalau menjadi advokat, tentu pengetahuan tentang ilmu hukumnya harus bagus. Kalau menjalankan profesi kedokteran, tentu harus tahu tentang batasan-batasan, peraturan-peraturan yang terkait dengan dunia kedokteran, baik yang secara medis maupun ya yang secara hukumnya. Bagaimana kewajiban ke pasien, bagaimana kewajiban untuk selalu membuat riwayat penyakit, medical record, dan segala macam. Sebagai wartawan juga, misalnya profesi khusus, dia harus tahu batasan-batasan bagaimana menuangkan sebuah berita dalam tulisan. Tulisan tersebut tidak boleh menyinggung orang, tidak boleh berupa berita bohong. Itu semua ada kaitannya dengan hukum dan itu diatur semuanya. Kalau pers ada undang-undang pers, advokat ada undang-undang advokat. Di antaranya itu ya. Baik Bapak, apakah hukum
memiliki hubungan dengan kualitas sosial penduduk? Jika ada, tolong jelaskan. Ya ada, tentu ada. Karena hukum itu memang harus ada di masyarakat modern apalagi. Hukum itu mengatur hak asasi manusia. Banyak sekali hak-hak dan kewajiban yang diatur oleh hak asasi manusia. Lalu yang terpenting adalah untuk menjamin keadilan sosial. Jadi semua bisa merasakan keadilan sosial. Tidak ada yang tertinggal dalam pembangunan misalnya. Lalu ada soal hak-hak seseorang akan pendidikan. Itu diatur oleh hukum. Lalu ekonomi, secara ekonomi juga pasti ada hubungannya antara hukum dengan ekonomi. Bagaimana menjaga persaingan usaha tetap sehat, bagaimana menjamin barang-barang yang diperdagangkan itu sesuai dengan yang dijanjikan sehingga konsumen terlindungi. Terus tadi apa pertanyaannya? Hubungannya dengan Kualitas sosial penduduk. Nah, kalau ada lagi, kalau di bidang hukum sendiri ada yang namanya penegakan hukum. Kalau penegakan hukumnya baik, pengetahuan orang-orang di masyarakat itu juga sudah baik, penegakan hukum itu akan lebih mudah. Ya kan, mungkin kejahatan bisa lebih ditekan, keamanan lebih terjamin. Kurang lebih seperti itulah. Baik, Pak. Baik. Pertanyaan selanjutnya untuk Bapak, apakah hukum memiliki hubungan dengan kualitas sosial penduduk? Ya, hukum tentu memiliki hubungan dengan kualitas sosial penduduk, ya. Perlindungan hak asasi manusia, ya. Hukum itu mengatur perlindungan hukum khususnya di bidang hak asasi manusia. Ada hak-hak yang diatur secara khusus di bidang hak asasi manusia seperti hak untuk hidup, hak untuk bisa bekerja, hak untuk bisa beribadah, dan sebagainya. Itu di hak asasi manusia. Terus di keadilan sosial, bagaimana hukum mengatur agar tidak terjadi ketimpangan sosial? Bagaimana semua warga negara di negara tersebut gitu memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja, untuk sekolah, untuk berdagang dan sebagainya. Ya, lalu ya tadi akses kepada pendidikan, hukum juga mengatur bagaimana pendidikan bisa lebih merata, bagaimana pendidikan itu bisa dinikmati oleh seluruh penduduk dari Sabang sampai Merauke. Ada yang mampu mungkin bisa di sekolah swasta, yang tidak terlalu mampu negara menyediakan di sekolah-sekolah negeri. Kalau saya lihat sekarang sudah menjadi jauh lebih baik ya dibandingkan dulu. Lalu ada soal misalnya hukum melakukan perlindungan lingkungan hidup, kan? Bagaimana sumber daya alam itu dilindungi? Kalau sumber daya alam tidak dilindungi, hanya dieksploitasi saja, bisa-bisa nanti generasi berikutnya tidak bisa menikmati sumber daya alam yang ada karena sudah habis dari sekarang. Ya, tidak dijaga kelestariannya. Di dalam hukum lingkungan itu ada yang namanya sustainability, jadi berkesinambungan. Sekarang dimanfaatkan, tapi di masa depan juga akan tetap bisa dimanfaatkan. Itu harus diatur. Kalau nebang kayu harus tanam lagi. Kalau menggunakan air tidak boleh sembarangan, harus diatur biar ketersediaan air tetap terjaga. Ya kurang lebih seperti itu. Baik Bapak, apakah hukum dapat meningkatkan kualitas sosial penduduk? Ya tentu, ini sebenarnya kelanjutan dari jawaban saya di butir sebelumnya. Kalau hukum sudah mengatur dengan baik dan dalam pelaksanaannya terlaksana dengan baik, tidak terlalu banyak penyimpangan,
ya tentu kualitas hidup akan menjadi lebih baik. Gitu. Baik, kepada pertanyaan yang ke-8, apakah Bapak memiliki cara untuk mengatasi masalah di masyarakat yang terkait dengan hukum? Sebenarnya bukan saya yang punya cara, tapi hukum di Indonesia menyediakan beberapa cara untuk menyelesaikan permasalahan hukum. Kalau permasalahannya adalah permasalahan di ranah hukum privat, maka jalurnya bisa melalui, kalau yang kamu suka dengar ada somasi, itu teguran. Somasi itu teguran. Ya, kalau ditegur dia tidak mengindahkan juga teguran itu, bisa ditindaklanjuti dengan sebuah gugatan sidang di pengadilan. Ya, tapi antara pribadi melawan pribadi, atau antara perusahaan melawan perusahaan, atau perusahaan melawan pribadi. Itu di ranah hukum privat. Kalau permasalahan di ranah hukum publik, hukum pidana, maka jalurnya adalah bagi siapa yang merasa menjadi korban boleh mengajukan laporan polisi ke pihak kepolisian. Nanti pihak kepolisian akan memproses, memeriksa perkara itu. Orang-orang yang terkait dalam perkara itu diperiksa, lalu nanti ujungnya disidang. Prosesnya pidana. Kalau pidana itu yang ada hukuman badannya namanya. Jadi orang dipenjara, orang dikurung. Penjara dan kurungan itu berbeda. Tahanan juga berbeda. Ya, lalu ada yang dihukum mati. Oh ya, kalau tahanan itu bukan hukuman ya. Tahanan itu ada pada tahap penyidikan. Dia bukan hukuman. Jadi harus dibedakan. Kalau hukuman itu adanya kurungan dan penjara. Ya, kalau tahanan itu ada di tahap penyidikan atau investigation. Fungsinya apa? Kalau penahanan itu kalau polisinya takut barang bukti dihilangkan, polisinya takut tersangkanya mengulangi tindak pidana, atau polisinya takut tersangkanya menghilangkan barang bukti. Ya, tapi itu bukan hukuman. Ya. Itu sesuatu yang dilakukan haknya investigator untuk menjamin proses investigation atau penyidikan dengan lebih baik. Gitu. Baik Bapak, ke pertanyaan yang ke-9, di Indonesia kan sudah terjadi perubahan sosial yang cukup cepat ya. Nah, saat terjadi perubahan sosial, apakah hukum juga berubah? Oke, ini sebenarnya sesuai dengan yang saya sampaikan tadi. Hukum harus hidup di masyarakat. Ya. Kalau bagi saya hukum itu akan selalu tertinggal kalau dibandingkan dengan perkembangan sosial di masyarakat. Sehebat apapun para pembentuk undang-undang di DPR atau yang kita kenal dengan legislator, mereka pasti hanya bisa memprediksi apa yang harus diatur, produk legislasi apa, undang-undang apa yang harus dibuat. Tapi perkembangan itu kan begitu cepatnya, dinamis, tidak bisa ditebak. Ya. Kalau keadaan sosial itu berubah dengan cepat, ya memang hukumnya juga harus bisa menyeimbangi. Memang hukum itu gampang-gampang susah, dibuat terlalu saklek, terlalu kaku, dia menjadi tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Tapi kalau dibuat terlalu pasal karet, terlalu ambigu, nanti penerapannya juga menjadi tidak seragam. Kalau penerapannya tidak seragam, nanti kepastian hukumnya juga menjadi dipertanyakan. Gitu. Di dalam hukum itu ada dua aspek selalu dalam penegakan hukum. Ada rasa keadilan,
dan kepastian hukum. Idealnya dua-duanya tercapai, tapi tidak mungkin, karena kalau kita mengutamakan kepastian hukum, kemungkinan keadilan sosial, rasa keadilan itu akan dinomorduakan. Kalau kita mengutamakan rasa keadilan, mungkin kepastian hukum menjadi nomor 2. Jadi memang pasti harus ada yang dikorban. Indonesia menganut prinsip hukum Eropa kontinental, bukan Anglo-Saxon. Anglo-Saxon itu yang common law, kayak di Amerika, hakimnya satu, ada jurinya. Nah, itu dia lebih condong mengutamakan rasa keadilan. Makanya pakai juri. Juri itu perwakilan dari masyarakat untuk mewakili rasa keadilan masyarakat. Indonesia nggak pakai juri, Indonesia pakai hakimnya 3. Kenapa? Biar lebih pasti perkara itu diputuskan oleh seorang hakim yang berlatar pendidikan hukum. Juri tidak berlatar pendidikan hukum, bisa tapi tidak selalu. Karena di Indonesia itu yang berlatar belakang hukum Belanda memang lebih berusaha untuk mengutamakan kepastian hukum. Jadi memang kadang-kadang rasa keadilan rasanya seperti diabaikan oleh Indonesia, gitu. Karena memang kita lebih mengutamakan kepastian hukum. Gitu. Baik, Pak. Baik, sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak. Apakah Bapak memiliki saran untuk masyarakat Indonesia supaya masyarakat di Indonesia lebih taat terhadap hukum? Penegakan hukum harus lebih konsisten. Polisi sebagai yang terdepan dalam penegakan hukum harus berani. Kalau ada yang melanggar harus ditindak. Jangan setiap hari ada orang melanggar hukum, misalnya melawan arah di depan kantor polisi, terus polisi diam aja. Itu di depan mukanya dia, ya. Terus pendidikan hukum harus sedini mungkin diberikan kepada anak-anak. Ya. Paling tidak itu dulu deh. Itu hukum di Indonesia nih sedang tidak baik-baik saja soalnya. Baik Bapak, saya ingin berterima kasih atas waktu yang Bapak sudah luangkan dan terima kasih atas info dan saran yang Bapak sudah berikan.